Halo semuanya, balik lagi bareng aku Aldo Rizky. Masih di kota Krakau ya teman-teman ya. Dan ini video pertama aku di tahun 2025 teman-teman. Jadi kita mau ngeliat gimana suasana tahun baru tanggal 1 Januari 2025 di kota Krakau. Dan oh ya, aku belum sempat masuk ke katedral yang terkenal di kota Krakau ini teman-teman ya, di alun-alun ini. Yuk kita coba lihat, mudah-mudahan masih buka ya katedralnya. Dan aku udah baca di internet, kalau misalnya kalian ngunjungin kota Krakau itu wajib ngunjungin si katedral ini karena arsitekturnya, interiornya menarik. Yuk kita coba masuk. Ini gimana nih? Nah ini katedralnya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ya, dua menara ini beda. Kenapa beda gitu? Nah ada sejarahnya. Jadi menara pertama itu dibangun oleh adiknya, kalau nggak salah adiknya siap raja atau apa gitu, pokoknya ini saudaraan lah yang ngebangun gitu. Nah ini udah selesai, nah si abangnya atau si adiknya itu ngebangun si menara kedua. Dia nggak mau kalah, jadi dibikin lebih tinggi dan lebih mewah di ujungnya. Tuh teman-teman bisa lihat kan beda dari antara di sini ya, dari sini itu udah beda ke atasnya. Yuk kita coba masuk ke katedralnya. Ona zasnęła na świętego, uczuła do znanego syna mojego i zachowując chwałę dziewictwa, dla światu przeżywa światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego trudna jest, a uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan moca swych, pełne są niebiosa i ziemia chwały Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary. Yuk kita keluar. Dia kayaknya ada acara atau ibadah gitu, nggak tahu ya. Jadi kita udah selesai ngelihatnya sekilas dan yuk kita lanjut jalan. Ada delman. Nah tadi aku dengar ya ada yang nanya harganya berapa. Untuk keliling naik delman itu harganya 500 zloty teman-teman. Kalau di euroin itu kisaran 105 euro lah, 105 euro. Kalau di rupiahin itu kisaran 1,7 juta, 1,7 jutaan lah. Cukup mahal, tapi kalau misalnya bareng-bareng temen gitu masih oke lah ya, kan kita bagi berempat atau berlima gitu. Tapi kalau misalnya untuk sendiri 500 zloty, 100 euro nggak worth it ya. Itu sih. Yuk kita coba lanjut jalan. Oh iya teman-teman, aku besok tanggal 2 ya. Jadi udah booking untuk tour ke Auschwitz. Yang belum tahu ya, maksudnya yang belum tahu tentang Auschwitz itu, aku ceritain sekilas ya. Auschwitz itu camp terbesar Nazi. Nah lokasinya itu dekat dari kota Krakau. Nah kita dan aku bakal ngunjungin itu besok di jam 6 pagi. Jadi kita ada titik kumpulnya itu jam 6 pagi. Habis itu kita naik bus ke Auschwitz. Dan durasi turnya itu kisaran 7,5 jam teman-teman. Jadi lumayan lama ya, karena mungkin dijelasin secara menyeluruh ya. Jadi yuk kita lihat gimana besok. Dan aku dari
dari dulu ya emang benar-benar penasaran juga dengan Auschwitz. Soalnya aku doyan nonton film mengenai Nazi gitu-gitu kan. Dari sebelum aku berangkat ke Eropa pun aku emang benar-benar pengen langsung ngunjungin gimana penampakan camp itu, teman-teman. Kemarin aku ngerayain tahun baruan bareng temen aku, teman-teman. Jadi aku ketemunya emang kebetulan ketemu di kota Krakow. Jadi satu orang Prancis teman aku dan satu orang lagi orang Inggris, teman-teman. Jadi kita ngerayain bareng di kota Krakow dan ngeliat kembang api kayak gitu. Ntar aku cantumin video kembang apinya. Tapi aku nggak nge-vlog kemarin karena aku emang niatnya nikmatin aja tahun baru tanpa nge-vlog dan bareng-bareng teman juga gitu kan. Jadi agak sungkan juga karena aku nggak kenal sebelumnya gitu. Kita emang janjian aja buat ngerayain bareng. Dan orangnya asik. Dan aku sukanya solo travel gini ya, teman-teman ya. Kita itu ketemu orang-orang random yang benar-benar random dan mereka pun solo juga gitu, sendirian juga, jadi butuh teman juga. Nah, solo ketemu solo ya jadi teman gitu. Nah, enaknya gitu, aku sukanya kayak gitu. Aku di kota Krakow ini udah kenalan sama tadi orang Prancis, orang Inggris, orang Pakistan tapi dia tinggal di Amerika juga. Terus ada orang Australia juga. Ada dua orang Zimbabwe, nah itu gokil tuh. Dua orang Zimbabwe. Sama ada beberapa Poland, cewek Poland. Seru teman-teman. Aku nggak nyangka ya bakal berani untuk solo kayak gini gitu. Ternyata asik, ternyata seru dan nggak semenakutkan itu gitu. Ya yang penting kita hati-hati aja ya, kayak terlalu rawan, tempatnya sepi gitu ya, hati-hati aja, apalagi kalau misalnya di tengah malam banget gitu. Jadi ya pandai-pandai lah. Kayak aku mau balik ke hostel deh, teman-teman. Karena buat menjaga stamina, karena besok bangun harus pagi-pagi banget ya. Jadi ya lebih awal tidurnya. Nah, aku naiknya dari sini, teman-teman. Dan di nomor 52, 4 menit lagi. Ya, aku barusan turun dari tram dan sekarang langsung menuju ke hostel, teman-teman. Deket banget kok, dari halte tram ke hostel cuman 3 menit doang, jadi deket. Dan oh ya, aku sekamar sama 2 orang orang Spanyol ya, teman-teman ya. Dia bukan orang Spanyol sih katanya, dia lahir tinggal di Spanyol, tapi dengar-dengar dia bilangnya dia orang Israel sih. Kita pagi tadi sempat ngobrol-ngobrol, terus dia nanya aku asalnya dari mana, dari Indonesia gitu kan. Terus dia pengen ke Indonesia katanya. Terus dia nanya rekomendasi tempat yang bagus untuk dikunjungi yang nggak terlalu banyak turis. Terus aku kasih listnya kayak Raja Ampat, Lombok, Mentawai gitu yang sepi, yang nggak terlalu banyak turis gitu. Nah terus aku nanya lah ke dia juga, kalau misalnya di Spanyol rekomendasi tempat di mana gitu. Terus dikasih tahu lah list pertamanya, kata dia yang paling wajib dikunjungin itu Malaga, teman-teman, karena Malaga itu benar-benar cantik dan murah katanya. Jadi ya kalau misalnya ada kesempatan untuk ke Spanyol, kita bakal ke Malaga. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya ada kesempatan apa enggak. Ya ngobrol sampai dari jam berapa tuh kita ngobrol pagi tadi? Lumayan lama juga lah ngobrol. Dan orangnya juga baik ya. Ya jadi kita nggak bisa ngejudge orang dari mana gitu ya, dari Israel, dari mana gitu. Soalnya kan setiap orang pasti ada yang baik, ada yang jahat juga. Orang Indo pun juga gitu kan, nggak selalunya orang Indo itu baik gitu. Pasti ada juga yang jahat gitu. Nah, mungkin kayak gitu juga kalau misalnya orang Israel juga nggak semuanya orang Israel itu jahat gitu.
Ya kita nggak tahu lah ya. Ya, ini aku udah masuk di kawasan hostelnya dan langsung masuk ke kamar dan istirahat. Soalnya pagi-pagi besok harus udah bangun deh, beres-beres dan berangkat. Jangan sampai ketiduran. Soalnya kalau ketiduran rugi kan. Temen aku aja yang orang Prancis nggak dapetan itu dia tiket untuk ke Auschwitz. Jadi ya aku beruntung sih masih dapat. Capek sih. Ya teman-teman, palingan video vlog kita di hari ini, di tanggal 1 2025 ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu di next vlog, dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, comment, share, dan like. Dan buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk tetap berbahagia dan jaga kesehatan. Assalamualaikum, ciao.